Sudah binasa bumi ini dengan segala keinginannya. Angkatan ini sudah akan berlalu. Sungguh sulit, sangatlah sukar keadaan di dalam bumi saat ini. Sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang akan diperhadapkan bagi engkau. Sekali lagi, mari simak kalimat ini. Engkau katakan beriman, benar? Engkau katakan teguh imanmu kepada Elohim, benar? Ya, benar. Walaupun saya tidak mendengar saudara-saudara ya. Nah, namun apakah di saat masa itu imanmu akan teguh dan engkau bisa bertahan di dalam firman Elohim? Karena di sini Elohim katakan, sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang diperhadapkan bagi engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sesungguhnya peperangan kita itu apa? Ya. Siapakah yang menjadi lawan kita pada akhirnya? Ya, di sini Elohim berfirman, ya, di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa, ya, di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Nah, ini ada oknumnya, ada orangnya, ya. Jadi Elohim katakan akan ada orang-orang, ya, yang akan menjadi penguasa-penguasa dan mereka akan berdiri. Dan sesungguhnya telah berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, di sanalah teruji nantinya, ya, kita yang katanya beriman, kehendak di bumi ini semakin besar, dimakan segala hal dan menyerukan persatuan, artinya menerapkan segala persatuan di seluruh bangsa-bangsa yang sesungguhnya, ya, persatuan yang mereka lakukan itu untuk sebuah peraturan, di mana peraturan itu adalah untuk menyangkal atau menentang Elohim. Karena apa? Karena di saat saudara menerima tanda bilangan, ya, maka saudara telah menyangkal Elohim, ya. Bisa dipahami sejauh itu, ya. Nah, jadi penguasa-penguasa dunia ini membuat tipu muslihat. Jadi mari kita beralih ke Efesus tadi supaya kita terbebas, supaya kita bisa bertahan dan kita bisa mampu melawan tipu muslihat daripada si jahat. Maka kenakanlah perlengkapan senjata Elohim, ya. Apa itu? Berketopongkan keselamatan, ya. Semua saudara pelajari nanti di Efesus, ya. Oke, saya akan lanjut, ya. Mereka memberlakukan perintah-perintah supaya umat manusia tunduk kepada bilangan binatang yang telah kuberitahukan bagimu. Jadi ini sepertinya adalah konfirmasi yang Elohim berikan kembali kepada kita akan apa yang tersebut, maka orang-orang itu akan dibunuh, supaya orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut menjalani kesusahan dalam seluruh kehidupannya, sehingga sekiranya mungkin mereka pun tertunduk oleh kehidupan mereka yang semakin kesusahan, karena orang-orang yang menolak akan dipersulit, sehingga mereka itu tidak akan memperoleh apapun, supaya mereka tertunduk akan bilangan tersebut, ya. Jadi di sini dikatakan supaya kita menjauhi yang namanya perkotaan. Kenapa? Ya. Dan ini adalah salah satu dari perbuatan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar kita terlepas, ya, dari pencobaan-pencobaan besar, ya. Setidak-tidaknya kita tidak terlalu disusahkan, kalaupun kesusahan itu akan datang, ya. Namun kita tidak terlalu sulit, karena coba saudara bayangkan, ya, sekiranya lah dulu peraturan ini diberikan, tadi dikatakan, ya. Nah, peraturan itu akan dilakukan sehingga
kepada semua umat manusia, diberi tanda itu agar setiap umat manusia bisa membeli dan menjual dengan tanda bilangan tersebut. Dan katanya tadi, kalau orang yang tidak menerima, maka mereka akan dibunuh, artinya diberhentikan segala akses, ya. Nah, dan orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut akan menjalani kesusahan di segala aspek kehidupan, sehingga ya, sekiranya mungkin. Berarti di sini digambarkan orang-orang yang masih bertahan nantinya, ya, di perkotaan tanpa ada apapun, ya, maka mereka pun akan dicobai, ya. Iblis pun akan mencobai keturunan-keturunan yang melakukan hukum-hukum Elohim, katanya. Ya, ini itu, ya. Nah, dengan jalan apa? Kelaparanlah, sakit penyakitlah, kesusahanlah. Akhirnya apa? Tunduk dan menerima. Akhirnya berdalih, ya mungkin itu belum. Ya mungkin itu belum saatnya, masa iya sih? Nah, akhirnya berdalih. Karena apa? Desakan-desakan dari kehidupan. Desakan-desakan atau tuntutan-tuntutan dari kehidupan. Termasuk perut saudara. Ya. Karena coba bayangkan, jikalau engkau bertahan hanya di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak mau menerima penerapan yang mereka lakukan, di mana mereka menerapkan sistem atau peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Seperti apakah tanda itu? Nanti kita akan melihat, ya. Nah, intinya, ya, baik itu seperti kartu, baik itu aplikasi, baik itu barcode, baik itu scan di tangan, scan di wajah, tutup akses untuk hal itu, ya. Nah, kalau sekiranya itu telah diberlakukan, engkau hanya berada di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak bisa membeli dan menjual. Oke, engkau bisa membuat stok bahan panganmu untuk sementara waktu. Namun berikutnya bagaimana? Nah, sementara, apalagi di perkotaan, semua sumur-sumur bor, ya. Nah, air minum juga dibeli. Dari mana saudara akan membeli air minum sementara saudara tidak tunduk kepada peraturan tersebut, ya? Seseorang pernah berkata kepada saya, ya saya nanti jemput dari sana bu, katanya ada di sana mata air. Seberapa jauh pak dari sini? Ya adalah sekitar 10 atau 15 menit kita naik mobil. Berarti jauh kan? Bapak ke sana naik apa? Ya naik mobil lah bu. Nah, kan nanti tidak bisa membeli dan menjual. Nah, bapak kan tidak menerima. Terus bensin mobilnya bapak beli dari mana? Bapak dapat dari mana? Nah, itulah saking, ya, tidak luasnya pengetahuan itu, sempitnya pengetahuan itu, ya. Jadi dia kata, ada lagi orang, ya, oh nanti aku nyimpan emas, terus emasnya untuk apa bu? Ya nanti kalau aku butuh makan, aku kasih emasku aja sama tetanggaku, katanya, ya. Tetanggaku nanti yang kusuruh membeli. Apa bedanya? Ibu telah memakannya itu. Karena apa? Mereka membeli beras itu dengan tanda bilangan, ya. Apa bedanya bu? Jadi benar yang Elohim katakan, bahkan di dalam firman-Nya pun, engkau yang dari perkotaan keluarlah, kan ada tertulis. Kenapa kita harus mengeraskan hati? Ya. Nah, jadi ini salah satu tindakan yang harus kita lakukan, ya. Supaya kita dari hari ini berdoa, ya. Supaya Elohim bukakan, ya. Ini ada satu pertanyaan. Di gunung gak punya tanah, terus gimana? Percaya gak sama Elohim? Disinilah iman saudara pun teruji. Benarkan ada perbuatan, tapi seperti apa perbuatanmu? Pertama, percaya dulu akan pesan ini, ya. Di saat saudara percaya, ya, sampaikan kepada Elohim, Bapa saya mau, tetapi berikan saya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Tunjukkan kepadaku anak-anakmu yang bisa menyatu dan bersatu untuk hal ini. Karena saya, ya, yang menyampaikan hal ini kepada saudara telah melihat mujizat Elohim, kuasa Elohim di saat saya taat akan perintah ini. 2021 Elohim telah memerintahkan saya keluar dari perkotaan. Dan luar biasanya yang Elohim sampaikan, ya, bawa keluarga si A, si B, si C, si D. Secara logika dari mana? Ya. Kalau hanya diri saya yang saya bawa,
mungkin lebih tenang beban saya. Ini Elohim perintahkan bawa keluarga si A, si B, si C, dan si D. Saat itu, jikalau saya bisa katakan kepada saudara, uang yang kami miliki hanya cukup untuk ongkos kami keluar dari kota tersebut. Paling 3 atau 5 juta uang kami yang ada di ATM di saat Elohim perintahkan keluar dari perkotaan. Ya. Dan saat itu saya hanya katakan, Bapak, kemana kami akan engkau bawa? Dan apa yang akan kami lakukan? Elohim perintahkan untuk bercocok tanam. Ya, bingung toh. Saya bukan seorang petani yang pernah pegang cangkul dan bertani. Saya bukan anak petani juga yang istilahnya bisa mengajarkan saya bertani. Ya, tetapi Elohim memerintahkan saya untuk tetap melayani dan tetap menuntun jemaat-jemaatnya. Diperintahkan lagi saya membawa keluarga si A, si B, dan si C. Ya, tetapi apa? Di saat saya tahu dia yang memerintah dan saya taat, tanggung jawabnya lah atas hidupku. Itu saya pegang. Ya, ya sudah Bapak. Engkau yang telah memerintahkan, maka engkau yang akan membukakan jalan bagi hambamu. Dan apa yang terjadi? Bagaimana Elohim tidak bersuka cita melihat anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya. Ya. Nah, saya pun taat dari perintah itu. Hanya 1 bulan saya melangkah. Karena perintah itu bulan 10. Karena saya ingat itu Oktober. Saya diperintahkan keluar bulan November. Ya. Nah, dan saya keluar bulan C. Ya. Yang bahkan tadinya tidak komplit suami istri saya kenal. Ya. Pribadinya lah dulu ya. Nah, tetapi karena Elohim yang berfirman, mereka pun mau. Kecengangan bagi saya saat itu. Apa iya beneran suamimu mau? Iya loh Bu. Nah, padahal saya belum ada tempat saudara kemana saya akan hantar mereka, kemana saya akan bawa mereka. Ya, tetapi di saat saya taat sebelum melangkah, ya, sebelum saya keluar, ya, Elohim telah mendatangkan, membukakan berkat-berkat itu. Saya diperkenalkan pada akhirnya kepada seseorang yang dimana ke sana kami pertama sekali berangkat, yang sudah tersedia tempat. Ya, walau pada akhirnya Elohim pun akan tarik kami dari sana. Jadi kami seperti bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir. Hanya doa kami tetap seperti Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, di saat saya taat, di situ ada berkat-berkat yang Elohim perintahkan. Dari mana saya punya uang untuk membeli tanah? Ya, perladangan saya tidak punya. Ya, dari mana saya punya uang untuk mencukupi keluarga-keluarga yang Elohim perintahkan untuk saya bawa? Tetapi itu adalah anaknya. Itu adalah urusannya Elohim. Di saat kita taat, maka belajarlah untuk taat. Dan belajarlah untuk berserah, maka semua akan dibukakan bagi saudara. Ya, bagi saudara yang mau tahu di mana kami tinggal, chat di WA. Ini ada WA saya kan. Nah, jadi saya selalu pampangkan nomor WA supaya apa? Kita tetap bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, ya. Oke. Jadi dan kami mempersiapkan diri untuk segala sesuatu kalaupun masa kesusahan itu tiba, ya kami tetap bersiap-siap, ya. Walaupun sampai detik ini kami masih tetap belajar, ya. Dan itu sebenarnya kalau saudara katakan ya, sekiranya penerapan daripada yang dikatakan digital ini tahun depan, coba saudara mau ngapain? Mau kemana saudara? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di saat saudara hanya berada di rumah saudara yang sepetak itu, sementara saudara tidak bisa membeli dan menjual, mau makan apa? Mau mati konyol di sana, ya. Makanya saya akan sarankan, sudah, apa aset yang bisa kamu geser sekarang, geser dan alihkan ke aset yang lebih bermanfaat bagimu di saat tanda bilangan itu akan diterapkan, ya. Yang tadinya rumahmu hanya sepetak itu bisa engkau alihkan ke tanah yang sangat luas bagimu, bisa untuk bercocok tanam, untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidupmu. Karena kalau di akhir zaman, ya, bagi kita itu asalkan cukup makan dan pakaian itu sudahlah cukup, ya. Nah, itu saudara-saudara terkasih yang dikasihi Elohim, sangat dikasihinya saudara dan saya. Makanya setiap waktu ini saja yang dibukakan, yaitu tanda bilangan, ya.
dari mulai penerapan suntikan itu sudah diingatkan kita kalau ya penerapan cairan itu kemarin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya ya pintu gerbang untuk mereka menerapkan yang lebih besar lagi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem yang akan mereka berlakukan ya. Nah, jadi saran saya, apa yang sudah ditetapkan sekarang berhentikan. Banyak yang bertanya kepada saya, jadi gimana dong Bu? Nah, kalau ini di-scan segala macam, ya itulah ujian. Ya sudah, makanya cepat keluar. Ya, nah cepat keluar dari sana supaya segala akses yang kau lakukan tidak scan. Ya, kan gitu. Ya, nah karena sekarang kan sudah scan wajah, scan tangan. Ya, dengan kata lain apa? Data-data kita sudah ada di sana. Sudah terdata kita ini di sana, kan gitu ya. Sementara tanda itu ya, nah di dahi dan di tangan ya. Nah herannya saya lagi melihat Indonesia saat ini, terlebih gereja-gereja ya, sudah banyak yang buta. Bahkan yang katanya hamba-hamba Elohim, mereka buta. Tidak mengenal zaman ini, tidak mengenal perkembangan teknologi. Padahal sesungguhnya penerapan tidak bisa membeli dan menjual itu akan melalui kemajuan teknologi. Sekarang ya, gereja-gereja sudah diterapkan untuk memberikan persembahan dengan apa? Barcode. Apa ini? Peraturan apa ini? Ya. Hai gereja-gereja, bertobatlah. Dan hai engkau jemaat-jemaat, kalau gerejamu memperlakukan demikian ya, bicara dengan gembalamu. Bukakan kepada siapa tahu dia telah buta. Dengan akses-akses yang akan mulai dilakukan untuk memperlakukan tanda bilangan 666. Sadarkan gembala-gembalamu akan hal itu ya. Masa sekarang kita harus ikut di dalam sistem dunia ini, ya kan? Ya. Memberi persembahan dengan barcode ya, curious itu ya. Saya katakan jujur ya, saya berdoa akan hal ini, apakah Elohim berkenan. Saya sampaikan kepada saudara ya, tidak berkenan ya. Dan saya akan tetap pertahankan ini ya. Elohim tidak berkenan di saat engkau sama dan serupa dengan dunia ini ya. Nah, jadi saatnya apa? Kemarin ada jemaat yang nelpon kepada saya, dan itu sebenarnya ya cara Elohim memberitahukan kepada saya bagaimana jahatnya dunia luar saat ini ya. Ibu ini pun menangis ya, melihat bagaimana ya peraturan ini telah dilakukan. Oke, sepertinya saya akan baca dulu, nanti saya lanjut, dan saya minta tim ingatkan saya untuk melanjut cerita ini tadi ya. Sebelum saya lanjut cerita tentang si barcode ini, saya akan baca lagi. Kita akan lanjut ya. Nah, jadi dikatakan tadi kalau ya sistem akan diberlakukan ya, seluruh umat manusia akan diterapkan kepada mereka, akan diberi tanda supaya mereka bisa membeli dan menjual ya. Oke. Nah, saya lanjut. Lakukanlah firmanku, kata Elohim. Percayalah akan seluruh perintahku untuk membawa engkau jauh dari pencobaan, agar kiranya engkau mampu menghadapi segala apa yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Apa yang akan terjadi? Pencobaan-pencobaan besar, di mana kita akan dicobai dengan segala sesuatu ya. Nah, kita akan dicobai. Satu contoh, saudara lapar. Kamu lapar, mau makan, butuh beras. Nah, tanda tangan ini. Kamu sakit, butuh rumah sakit. Nah, tanda tangan ini. Ya, kamu mau beli tanah, ya, kamu punya uang. Nah, tanda tangan ini. Ya, semua akan masuk ke digital. Ya. Kembali lagi Elohim firmankan, keluarlah dari perkotaan. Baru kali ini ya, ada berapa kali keluarlah dari perkotaan? Biasanya sekali-sekali. Tapi ini sampai berapa kali? Sudah 3 kali ya. Keluarlah dari perkotaan, sebab sesuatu yang telah diberitahukan bagimu telah digenapi ya. Kenapa Elohim katakan telah digenapi? Karena Elohimlah yang telah melihat semuanya ini di alam roh. Kalau memang ini sudah akan
dinyatakan, artinya ditetapkan akan diberlakukan. Ya, Elohim yang melihat ini semua. Dan Elohim tahu ini sudah digenapi, ya. Tinggal penerapan lebih kencang lagi kepada semua umat manusia. Ya. Sudah binasa bumi ini dengan segala keinginannya. Angkatan ini sudah akan berlalu. Sungguh sulit. Sangatlah sukar keadaan di dalam bumi saat ini. Sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang akan diperhadapkan bagi engkau. Sekali lagi, mari simak kalimat ini. Engkau katakan beriman, benar? Engkau katakan teguh imanmu kepada Elohim, benar? Ya, benar. Walaupun saya tidak mendengar saudara-saudara, ya. Nah, namun apakah di saat masa itu imanmu akan teguh dan engkau bisa bertahan di dalam firman Elohim? Karena di sini Elohim katakan, sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang diperhadapkan bagi engkau. Karena sungguh Elohimlah yang tahu keadaan saudara dan saya. Tetapi pesan-pesan ini akan selalu diberikannya untuk meneguhkan saudara dan saya. Ya. Jadi sekalipun engkau mengatakan pahlawan, sekalipun engkau mengatakan engkau benar-benar imanmu sangat kuat, ya. Namun kalau kesusahan itu ada di hadapanmu, ya, pahlawan pun gentar. Ya. Sulit bagimu berdiri di atas firman-Ku di saat segala sesuatu semakin besar di hadapanmu. Sebab sungguh keadaan akan semakin dipersulit. Ya. Akan semakin dipersulit. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, ya, maksudnya dengan Elohim membukakan ini sekarang bagi saudara dan saya, ya. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupanmu supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Jadi di saat engkau mendengarkan ini, di saat Elohim telah memberitahukan segala keadaan ini bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupan supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Ambil keputusanmu. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini, ya. Mulailah hidup sederhana, murah kok lahan, ya. Jangan pula saudara membandingkan harga di kota dengan harga di pedusunan, ya. Di kota satu pertapakan pun itu sudah kadang M-man, ya. Oh, 1 M aja yang ada di tanganmu, misalnya jangankan 1 M, setengah M pun yang ada di tanganmu, oh sudah sangat lebih itu, ya. Nah, ya, karena apa? Ibu Heni Situmorang berdiri hanya dengan uang 3 juta, ya. Saudara masih punya puluhan juta dan ratusan juta, ya. Yang hitungan juta saja bisa berdiri, ya. Nah, makanya jangan sayangkan apa yang kamu miliki saat ini, lepaskan. Saatnya duri-duri itu dilepaskan. Engkau yang tumbuh di semak duri, saatnya lepaskan duri-duri itu, ya. Jadi Elohim memberikanmu berkat. Hanya seberapa besar engkau mengalihkan berkatmu ini, bahkan untuk kebaikanmu sebenarnya, bukan untuk kebaikan Elohim, ya. Nah, Elohim bukakan ini untuk kebaikanmu. Engkau jual pun hartamu untuk kebaikanmu-nya. Supaya apa? Supaya engkau terlepas dari pencobaan yang sangat besar, ya, dari kesulitan yang akan diperhadapkan kepadamu, ya. Sampaikanlah, kata Elohim tadi, sulit bagi mereka untuk bertindak. Ah, ini Elohim sudah menyampaikan, ya, sulit katanya bagi saudara untuk bertindak. Sayang, ya. Saya katakan sayang, ya. Saudara mendengar tetapi sulit untuk bertindak. Saya sampaikan kepada saudara saat ini, jikalau engkau punya, jangan engkau sayangkan.
Saya tidak memerintahkan saudara untuk membuang itu untuk hal yang sia-sia. Bahkan hanya alihkan itu kepada asetmu yang baru. Hanya ganti nama saja. Ya. Nah, yang tadinya rumah mewah menjadi ladang yang begitu asri. Ya. Itu milik saudara, bukan milik saya. Bukan untuk kepentingan saya, itu untuk kepentingan saudara. Ya. Nah, di saat saudara belum ada apa-apa, ya, atau tidak ada apa-apa, tiru contoh seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Di sini mungkin saudara harus ya meneladani. Di sini saya tidak membanggakan diri, tetapi ya saya mencontohkan teladan sebagai pengikut Hamasiyah kepada saudara. Saya yang tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya dan beriman penuh Elohimku Elohim yang kaya. Dan terbukti sampai detik ini kami terpelihara dari yang tadinya hanya numpang di tempat orang lain, ya. Sudah numpang di tempat orang lain, keluar dari sana numpang di lahan orang lain, ya, dengan hidup di tenda biru. Jangan kalian pikir ya kami sudah hidup seperti ini sekarang, ya. Oh, berbagai macam perjuangan kami ini, ya. Nah, tidur di tenda-tenda, ya. Masih enak tendanya semua kita tim yang tenda yang ada resletingnya. Ini enggak, tendanya tenda biru, sekiranya ular masuk, ya. Oh, bisa masuk, orang tidak ada pintu, tidak ada apa-apa, hanya terpal biru, tetapi penyertaan Elohim besar. Karena apa? Saya tidak mau disusahkan dengan segala keadaan, ya. Tetapi saya akan susah di saat apa? Perkenanan Elohim jauh daripada itu aja kesusahanku. Saya akan susah jikalau keadaanku seperti itu, ya. Jadi kalaupun hanya makan ikan asin setiap hari, bahkan kalaupun tidak ada ikan, ya, saya tidak disusahkan olehnya. Nah, dengan melihat itulah Elohim semakin tambah-tambahkan, ya. Yang tadinya di tenda biru, puji Elohim, sudah adalah papan ini yang melindungi, ya kan? Sudah adalah seng yang melindungi, sudah ada dinding yang melindungi, ya. Nah, itu perjalanan kami. Dengan apa? Iman dan perbuatan kami apa? Di saat tidak ada apa-apa, perbuatan kami itu hanya percaya dan mau, rela, ya. Akhirnya Elohim pun menunjukkan jalan-jalan, oke? Nah, jadi di sini Elohim katakan, sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak. Halo saudaraku terkasih, ya, ini semua kita yang ada di sini, ya, hampir 300 orang kita ini, ya. Berapa orangkah kita ini yang akan mampu melakukan ini? Apakah kita semuanya ini akan sulit melakukannya sebagaimana Elohim berfirman? Ya, tetapi di saat Elohim berfirman seperti ini, ingatlah di saat firman Elohim mengatakan, ya, binatang buas bisa dijinakkan, ya. Namun tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah, katanya. Keras nggak teguran itu? Ya. Binatang buas bisa dijinakkan, jadi singa bisa dijinakkan, apalagi yang bus-bus, beruang bisa dijinakkan, ya. Tetapi dikatakan tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa iya kita tidak bisa menjinakkan lidah kita? Bisa kan? Nah, tetapi itu firman itu hanya untuk apa? Hanya untuk membuat kita supaya kita berjuang untuk menjinakkan lidah kita, ya. Nah, ini ada Pak Edward nih, salam Pak Edward, lama tidak muncul, ya. Nah, jadi saya lanjut. Jadi pesan ini pun diberikan kepada Elohim, ya. Sulit bagi mereka untuk bertindak, ya. Ya sudah, di saat Elohim berfirman seperti ini, bertindaklah. Karena itu sama dengan orang tua. Pergi kau keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali, ya. Apakah orang tua tidak menginginkan dia kembali? Namun tugas seorang anak itu, iya, pergi aku, kenapa rupanya? Kan gak mungkin seperti itu, ya kan? Itu namanya pemberontakan, ya. Nah, tetapi yang ada seorang anak itu apa? Wah, saya sudah diusir nih. Ya sudahlah, jangan pernah kembali ke rumah ini, katanya. Ya pasti anak ini mau kembali, ya kan? Dengan apa? Ya, dia melakukan hal yang baik, ya. Dia tetap mengambil hati orang tuanya, ya, melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kalaupun dia kembali, orang tuanya bilang apa? Orang dia sudah baik kok, ya. Apa diusir lagi? Kan enggak. Jadi pesan seperti ini adalah peringatan keras, ya.
Nah, peringatan keras. Jadi ini Ibu Alethea, ya, homeschooling. Nah, jadi ini adalah peringatan keras. Oke? Nah, jadi kalau Elohim katakan sulit bagi mereka untuk bertindak, maka bertindaklah. Nah, dikatakan lagi, sangat sulit bagi mereka untuk mengerti. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Aduh, sedih sekali hati Elohim ya. Saya ulang dulu, saya baca supaya saudara bisa merenung. Sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Sampaikanlah, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Jadi ingat dan ulang video ini, dengarkan kembali apa yang Elohim perintahkan ya bagi kita tadi ya. Karena Elohim katakan, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Karena sesungguhnya di saat kita taat dan melakukan perintah itu untuk kebaikan saudara. Itu untuk keselamatan saudara dan saya. Ya. Menjauhlah dari perkotaan. Berapa kali ini udah? Ya. Sebab akan sangat sulit bagimu untuk bertahan. Karena masa itu sungguh sukar bagimu untuk berdiam di satu tempat di mana seluruh perintah manusia yang berkuasa atas bumi ini harus dilakukan. Sebab engkau tidak akan bisa menjual dan membeli tanpa tanda tersebut. Pergilah. Sampaikanlah kata Elohim. Ya. Yahweh memberkati. Nah, jadi sudah saya sampaikan apa yang Elohim sampaikan kepada kita supaya kita bisa selamat dan terbebas dari penerapan yang akan diberlakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, yaitu dengan apa? Kita beriman penuh kepada Tuhan, kepada Elohim, dan kita melakukan perbuatan kita dengan apa? Mempersiapkan bahtera. Ya, keluarlah dari perkotaan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Berdoa, pasti Elohim mendatangkan orang-orang yang setakar imannya denganmu, yang bisa berpaut dan berpadanan, yang bisa satu roh, ya, yang bisa satu pengajaran, yang bisa sehati, sejiwa dan sepikir, ya, dengan saudara untuk menerapkan dan melakukan apa yang Elohim kerjakan, ya. Oke, ini untuk Pak Jaya. Dengarkan kesaksian saya tadi, karena tidak mungkin lagi saya mengulang, ya. Nanti Bapak ulang lagi video saya, karena sebelumnya, ya, saya pun mengontrak di kota sana, ya. Bu Heni tidak punya rumah, dan lebih ngerinya Bu Heni nggak punya uang. Karena Bu Heni hanya dipercayakan untuk pelayanan, dan pelayanan bukan ada loh donaturnya, ya. Oh, saya nggak punya donatur, ya. Donatur saya murni Elohim. Saya bahkan diperintahkan Elohim pelayanan tanpa janji yang pasti dari dunia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pendeta yang menggembalakan di satu gereja ada janji yang pasti dari dunia nggak? Adalah, ya. Jemaatnya ada, ya. Sekian puluh atau sekian ratus persembahan kan ada, ya kan, persepuluhan lengkap. Jadi terjamin hidup mereka. Kalau saya berjalan, ya, hidup saya dengan jaminan daripada Elohim saja, ya. Jadi saya melayani bukan diperintah dari gereja manapun. Jadi kalau saudara bertanya, ibu ini dari gereja mana? Gereja Elohim langsung, ya. Nah, jadi saya tidak ada gaji dari pusat mana. Ya, gaji saya ya dari Elohim, dan itu pun bukan gaji loh, tetapi itu berkat-berkat yang Elohim perintahkan, ya, kepada pelayanan ini, untuk mendukung pelayanan ini, sebagaimana murid-muridnya juga di zaman para muridnya ada, dan mereka itu pun kan berjalan seperti pelayanan ini loh, ya. Apa mereka itu diutus oleh para imam? Oh tidak. Ya, apa mereka itu diutus oleh bait suci? Tidak, ya. Mereka itu berjalan seturut dengan perintah Elohim, ya. Dan orang-orang yang dilayani,
dan yang merasa terberkati, mereka jugalah yang memberkati pelayanan mereka. Seperti itu, ya. Nah, jadi mereka tidak ada gaji loh dari imam-imam kepala atau dari organisasi bait suci saat itu, nggak ada. Ya, jadi pelayanan ini juga tim pelayanan kasih berjalan demikian. Nah, jadi kalau masalah kesusahan, satu contoh ya, saya ada di kota dan saya ngontrak ya, dan saya melayani bukan perintah dunia. Jadi sehingga tidak ada gaji menetap yang harus saya terima istilahnya untuk menjamin hidup saya. Tetapi saya punya Elohim. Mana lebih besar? Ya, Elohim dong. Jadi mari miliki iman seperti itu, maka percaya ya. Maka percaya hidupmu akan diberkati, ya. Nah, oke. Ini pesan Elohim bagi kita. Saya akan lanjut kepada tadi cerita bagaimana sekarang gereja-gereja, ya. Nah, ini ada satu pesan yang kebetulan saya baca, ya, yang share seperti ini di tim ini, yang lain pada kemana? Yang lain sekarang sudah memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat, sudah memikirkan apa yang masuk ke perut, sudah memikirkan keangkuhan hidup, sudah memikirkan kenamaan. Karena sudah banyak sekarang yang menyatakan diri sebagai Elohim tanpa mereka sadari mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Mereka senang untuk dipuji. Mereka banyak yang telah mencuri kemuliaan Elohim, dan banyak orang yang telah melayani itu hanya untuk apa? Untuk bangun gereja besar di mana-mana sebagai ajang bisnis. Ya. Dan kenapa saya bisa berdiri dan menyampaikan ini semua dan dengan lantang bisa berani? Karena apa? Saya tidak terikat oleh dunia. Ya, saya terikat di dalam Elohim. Apa yang Elohim sampaikan akan saya sampaikan, karena saya tidak takut akan dunia tetapi takut kepada Elohim. Ya. Nah, karena saya tidak mencari jemaat, nah supaya apa? Supaya saya diberkati, ada persepuluhan yang masuk segala macam. No, itu bukan visi misi daripada tim ini. Kalaupun saudara memberkati, ya terpujilah Elohim yang memakai tangan-tangan siapapun untuk memberkati. Namun kita tidak pernah ya mengandalkan tangan-tangan itu ya sebagai sumber penghasilan, tidak. Tetapi sekarang sudah banyak yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, menjadikan pelayanan sebagai profesi. Itulah yang menjadikan salah. Itulah yang menjadikan hati Elohim berduka. Ya, sehingga bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pelayanan itu berjalan, namun jemaat imannya masih stagnan di situ-situ aja, hanya sebagai jemaat saja terus ya, yang tanpa punya hati untuk melayani yang lain. Karena sesungguhnya di saat para rasul melayani jemaat Elohim, tekankan kepada jemaat-jemaat agar mereka pun tiba saatnya untuk melayani sesamanya. Ya. Tetapi lihat kualitas jemaat di zaman ini yang dari tahun ke tahun stagnan di situ saja. Kenapa? Ya, karena dari kepalanya saja belum berkemenangan. Ya. Kepala banyak yang memerintahkan kita harus memberi. Apa? Pernah saya mendengarkan di YouTube ada seorang ya yang cukup terkenal juga, yang saya kaget mendengar dia waktu menyampaikan tentang persepuluhan. Ngapain sih memaksakan jemaat memberikan persepuluhan daripada uang-uang ini ya? Nah, ini sebenarnya korban apa, persembahan apa? Ya. Karena sesungguhnya yang Elohim mau persembahan kita yang sepenuhnya itu adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dan saya mau meminta kepada saudara juga, saya akan meminta persembahanmu, yaitu apa? Tubuh, roh, dan jiwamu yang engkau persembahkan kepada Elohim. Itu cukup bagi kami. Karena apa? Ya, bagi kami bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan, hati Elohim. Itu sangat menyenangkan. Jadi seseorang ini memberitakan tentang persepuluhan, ya, di mana beliau menerapkan, ya, kalau tidak memberikan persepuluhan seperti mencuri apa yang menjadi bagian daripada Elohim. Apa ini, menakut-nakuti jemaat aja kerjaannya ini. Ya. Jadi, tapi yang ngerinya, dia membuat ilustrasi. Ada lagunya.
Dia bilang, persembahan kami. Nah, dengan pedenya mereka bernyanyi, katanya seperti itu. Waduh, ya. Nah, lagu ini udah lagu zaman dahulu ya, yang bahkan dulu waktu saya masih sekolah minggu. Dulu kan sekolah minggu ya. Nah, jadi ini kan selalu kita naikkan seperti itu. Nah, dia mau mencontohkan lagu ini. Persembahan kami sedikit sekali. Nah, udah sedikit, dibilang lagi katanya, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, di situ dia sudah mengejek jemaat dengan mengatakan, sudah sedikit, dikatakan lagi seperti ini katanya. Dan seseorang ini menyambut lagi. Kemudian Tuhan katakan dari atas. Di mana jawabannya dibilang ya? Apa? Persembahan kamu sedikit sekali. Nah, tapi intinya itu mengejek sekali. Kiranya engkau terimalah dengan sedih hati, katanya. Jadi seperti Elohim membalas katanya dari atas ya. Kalau anugerah yang Elohim berikan itu sedikit dan kiranya engkau terimalah dengan sedih hati. Apa seperti itu? Apa di hadapan Elohim itu melihat sedikit banyaknya jumlah uang yang kita berikan? Ya. Dan mengatakan lagi, dan Elohim jawab dari atas. Berkat, oh iya. Jadi dibalasnya kayak gini. Dan kemudian Tuhan menjawab katanya, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan sedih, pilu hati atau sedih hati. Ya, dengan pedih hati. Mana ada Tuhan menyampaikan seperti itu? Waktu saya lihat video itu, di sini kegeraman Elohim saya rasakan sangat besar kepada dia. Sangat besar kepada dia. Ya. Dan di situ saya mengingat bagaimana Elohim pernah memperlihatkan dia kepada saya di dalam mimpi. Ya. Nah, coba, apa ada seperti itu? Apa Elohim melihat, jemaatmu ada yang kasih 2.000. Jemaatmu ada yang kasih 1 juta. Ya. Nah, jadi yang kasih 1 juta ini ku kasih berkat lebih lah ini. Ingat gak persembahan janda itu? Ya. Ingat gak bagaimana Elohim mengatakan ya persembahan siapa yang lebih banyak? Ya. Mengapa kita harus menilai dan menakut-nakuti jemaat dengan besar kecil jumlah yang mereka berikan? Wow. Siapa kita ini di hadapan Elohim? Ya. Nah, parah ini, ya. Jadi yang seperti ini yang membuat hati Elohim berduka. Mau jemaat kasih persembahan atau tidak, ya. Itu bukan urusan kita, ya. Karena Elohimlah yang akan berperkara atas hidup mereka. Di saat mereka terberkati dengan pelayanan yang kau kerjakan, ya, namun mereka tidak menghargai apa yang Elohim kerjakan, itu kan urusan Elohim, ya. Dan bagaimana kalau sekiranya mereka tidak mampu? Nah, makanya melayanilah dengan tulus ikhlas. Jadi kalau saudara melayani, satu contoh saudara penginjil, ya, jangan pernah harapkan berkat. Ya. Nah, jangan pernah untuk mengharapkan itu, tetapi harapkanlah, ya, pengharapan yang lebih besar dari dirimu di saat engkau menerapkan itu kepada mereka, dan mereka pun ada pelepasan, ada kelegaan, dan mereka pun menerima. Itulah yang menjadi persembahan yang terbesar, yang sesungguhnya menyenangkan hati saudara. Karena apa? Itu menyenangkan hati Elohim. Ya. Nah, jadi bertobat kalau saudara melayani mengharapkan berkat, bertobat saudara. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka,
memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amsal pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah ia bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan,
Sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal pasal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan.
kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di Yang jalan. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.